dari depan mobil, merinding bro, kayak dingin gitu. Kayak apa? Kayak ditiup. Malam semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69 di segmen Cerita Arda. Di malam kali ini kita akan membawakan kisah horor lagi. Gimana bro ya? Kalau dibilang horornya tuh nggak terlalu. Ini bro, kejadian saya beberapa hari lalu. Udah ada seminggu belum sih? Sekitar 3 atau 4 hari yang lalu gak sih kalau nggak salah. Kurang lebih seminggu yang lalu lah, enakan ngomong ya. Itu waktu di Sumatera. Ini kan saya sekarang masih di Jakarta. Jadi saya trip kemarin waktu jalan ke Sumatera itu, waktu awal berangkat ke Jakarta aja, dari Jakarta ke Sumatera, maaf, itu udah apa sih bro? Ada aja gitu yang ganjil, nggak selancar seperti biasanya, seperti mobil saya disenggol dan lain-lain sebagainya. Mungkin kalian yang mengikuti konten-konten saya di vlog Sahabat Arda, kalian tahulah kejadian apa aja yang saya alami saat berangkat ke Sumatera kemarin. Dan di saat jam pulangnya itu, disitulah kejadian horornya dimulai. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Pada hari itu sekiranya malam Sabtu. Jadi saya bongkar di Palembang itu kan hari Jumat bro ya. Hari Jumatnya saya bongkar di Palembang. Terus saya berangkat ke Jakarta lagi sore. Dari Palembang tuh sore jalan untuk ke Lampung. Untuk Lampung ini saya mampir dulu ke rumah. Mampir ke rumah, silaturahmi sama keluarga kan, lihat orang tua, udah itu berangkat lagi ke Jakartanya. Biasanya saya seperti itu. Terus saya berangkat dari Palembang ini sore. Rencana saya ini badan apa ya, nggak enakan gitu bro. Sama perasaan juga nih di hati nih nggak tenang gitu bawa mobil nih. Jadi saya berhentilah di salah satu rumah makan di daerah Teluk Gelam. Buat kalian yang sering ke Sumatera, tahulah daerah Teluk Gelam tuh di mana sebelum Kayu Agung. Berhenti di salah satu rumah makan. Di situ saya mandi, udah itu nyantai di situ sampai akhirnya jam 9 malam. Jam 9 malam saya ini teleponan sama kawan saya, supir sil juga. Teleponan sama dia. Dia bilang, "Ada, kamu kan lagi jalan Sumatera tuh. Sekarang di mana?" Dia nanya gitu. Saya bilang, "Saya selesai bongkar, ini lagi di daerah Kayu Agung," kataku, di Teluk Gelam gitu. Karena mobil sil itu kalau kosongan rata-rata itu pada lewat bawah bro. Soalnya kan udah gak bawa muatan lagi kan, udah nggak harus cepat gitu. Jadi bisa santai kita lewat bawah gitu. Selain irit juga ya apalah, kita cari sisa lah bro kan. Jadi kawanku ini tahu nih kalau mobil udah kosong pasti lewat bawah kan. Dia bilang, itu di depan ada tuh daerah yang mistis. Soalnya dia pernah di situ mobil dia tuh kempes ban, mobil dia tronton, muatan dia lewat bawah, mobil dia kempes ban, dia turun waktu ngecek ban itu ada penampakan kuntilanak. Tapi dia nggak bersuara, dia nggak mau ngomong. Si supir itu nggak mau ngomong itu kuntilanak, nggak mau. Dia langsung masuk ke mobilnya, jalan. Udah itu dia ceritain ke saya, "Coba deh kamu pasang kamera, kamu vlog di situ." Aku bilang, "Aku nih sering loh lewat sini, tapi nggak ada apa-apa gitu." Gini bro ya, saya bukannya nantangin ataupun sok-sokan gitu. Ya, saya tahu hal-hal seperti itu tuh pasti ada. Tapi apa sih, lain rasanya kalau kita hidupin kamera. Tambah lagi lampu ini tuh sangat terang bro. Lampu di belakang ini, lampu putih ini aku pasang 2, itu kelihatan kan terang banget di dalam kabin gitu kan. Jalan sekitar setengah 10 saya jalan. Ya udahlah, saya belum ada konten juga nih buat besok.
Awalnya tuh kan kita cari konten tentang horor ya bro. Bukannya berharap ya. Yang diharapin sih nggak ada apa-apa. Cuman ya kalau ada sekilas-sekilas gitu, kayaknya bisa dijadiin konten kita. Walaupun nggak ada juga, tetap saya upload. Ada beberapa juga saya bikin konten-konten seperti itu yang gagal. Maksudnya kita tidak mendapatkan apa-apa di malam itu, di konten itu, tapi paginya atau sorenya tetap saya upload kontennya. Untuk membuktikan bahwa tidak ada loh di sini, itu tidak ada gitu. Itu pun sama bro, niatnya saya bukan mencari-cari ya. Di situ kalian bisa lihat di kontennya, saya ngedadak banget bro. Soalnya saya nggak tahu kan titiknya itu di mana, tepatnya di mana. Kalian kalau nonton konten saya tuh ngedadak banget saya ngidupin kamera itu pas udah di tengah-tengah kebun sawit di Sumatera itu tadi. Kenapa saya ngedadak gitu ngidupin kameranya? Soalnya gini bro, dari awal masuk ke kebun sawit itu saya kan ngebut sekitar 60 km per jam itu jalannya. Jalan aja. Tiba-tiba ada kucing hitam nyebrang. Ini saya udah ngeremnya tuh nggak ngedadak bro ya, maksudnya tuh mengurangi kecepatan saya untuk ngindarin kucing itu tadi. Berhubung mobil saya di depan ini ada karpet, di depannya itu ada karpet ya kan. Jadi alhamdulillahnya nggak sampai ketabrak itu kucing, nggak sampai kelindes ban. Jadi kena karpet itu mental. Kelihatan dari spion bulat itu kena karpet, kucing itu mental lagi ke kiri gitu. Enaknya ada karpetku itu sih bro, maksudnya kalau ada hewan di itu nggak sampai kena ban gitu. Tapi nggak tahu itu bro, saya nggak berhenti, nggak tahu si kucing ini yang saya senggol tadi hidup atau enggak. Intinya saya pikir udah kesenggol karpet nih, jugaan itu kan rerumputan ya, maksudnya nih nggak kena batu, nggak kena aspal, nggak terlindas gitu. Tapi aneh juga bro, di tengah kebun sawit seperti itu ada kucing hitam malam hari jam 10. Terus perasaan ini udah nggak enak bro. Mungkin daerah sini nih, soalnya udah aneh banget gitu. Saya juga bawa mobilnya, udah saya minggirin mobilnya, saya berhenti pinggir jalan, saya hidupin kamera, pencet, baru on jalan. Jalannya pun kalian bisa lihat di kontennya pelan bro, 40, 45, kalau turunan tuh 50 gitu. Terus di sela-sela perbincangan di konten itu, kita lagi santai-santai ngomong-ngomong, tiba-tiba ada yang ngelempar mobil saya. Saya nggak tahu yang ngelempar tuh dari arah mana, yang ngelempar itu siapa. Anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, atau siapapun itu, saya tidak tahu bro. Jadi saya ini spontan kaget gitu. Ibaratnya gini loh, ini mobil saya sayang-sayang, ibaratnya mobil saya bagusin, saya rawat, saya buat apa sih, buat menarik lah penampilannya. Tapi kalau sampai dilempar orang, emosi kan. Jadi keadaan itu saya emosi. Juga ada barang bukti kalau seumpamanya yang diminta jangan ya, kalau seumpamanya terjadi apa-apa ada bukti. Saya waktu turun dari mobil, saya ngerem dadak, turun dari mobil, kamera pun gak saya matiin bro. Kamera yang di dalam kabin pun gak saya matiin. Jadi saya turun, saya kelilingin mobil, bagian mana nih yang kena. Soalnya suaranya keras banget, terdengar juga, bahkan terekam jelas di kamera. Jadi saat saya cek, saya pikir kena pintu, tapi enggak, suaranya di belakang. Saya cari, ternyata benar kena box belakang bagian sebelah kanan. Di situ hancur banget bro. Ibaratnya nih, ini mobil saya sayang loh. Bahkan kalau di tempat bongkar gitu bro ya, ada kuli bongkar itu kalau lagi buka box, dia buka box bagian bawah itu, kalau dibanting, saya pasti marah bro. Saya pasti marah banget. Ibaratnya saya sayang banget lah, jangan sampai mobil saya ini lecet sedikit pun tuh, jangan sampai lah kalau bisa gitu kan. Saya rawat bener-bener mobilnya. Tapi nyampe dilempar orang tuh saya udah emosi banget. Ibaratnya kalau sampai orang itu nongol, ya ribut-ribut lah disitulah. Ibaratnya saya membela diri kan. Kamera hidup juga, ada barang bukti kalau sampai terjadi apa-apa di tempat itu. Banyak juga yang bilang, bang berani banget bang. Ya kenapa bro?
kita di situ benar. Kalau kiranya pembajakan, ya mobil kan keadaannya hidup itu. Waktu saya turun kan mobil hidup. Jadi saya tinggal naik aja ke mobil saya jalanin lagi, udah. Ibaratnya saya ada barang bukti kok, gitu. Jadi di saat saya ngelilingin mobil itu, waktu dari depan mobil, merinding bro, kayak dingin gitu. Kayak apa? Kayak ditiup, kayak ada yang niup belakangku sih. Merinding. Kalian bisa lihat dari kamera di belakang saya ngapain di situ. Gini. Apa? Dingin bro, kerasa dingin. Saya kerasa dingin. Terus udah nggak nyaman lagi nih, udah nggak oke lagi nih tempat. Saya balik ke mobil, lanjut jalan. Setelah sampai di pom, saya berhenti situ, saya tidur di situ. Saya jalan ke warung untuk ngopi sambil nenangin pikiran tadi, sambil nenangin hati yang jengkel tadi karena mobil dilempar sama orang. Di situ saya mulai ngedit. Biasanya saya tidur sampai malam bro ya. Ini karena masih sore, sekitar jam 11-an saya sampai warung itu. Di situ saya ya udahlah ngedit lah sampai jam 12 baru tinggal tidur gitu kan. Terus HP dibiarin buat ngekspor video ke galeri. Terus di saat saya pengeditan itu, ibaratnya nih mata saya masih fresh loh. Kalau apa sih bro? Biasanya saya kalau ngedit itu pagi kan, pagi dicampur sama sarapan, saya sambil ngedit. Jadi selesai ngedit itu sambil jalan gitu. Biasanya seperti itu kalau untuk konten yang diupload sore. Biasanya gitu. Ini enggak, saya malamnya itu juga langsung ngedit. Jadi saya ini langsung sadar, langsung ngeliatin bagian saya turun dari mobil. Kenapa kok saya tuh merinding gitu? Ternyata di saat ada motor lewat, terlihat jelas di kamera ada penampakan kuntilanak. Dan untuk suara ketawa itu bro, saya tuh dengar. Maksudnya tuh saya dengar tuh, saya sadar waktu pengeditan itu. Waktu di lokasi saya pikir itu suara burung hantu atau suara hewan lainnya lah. Saya juga nggak ngeh kalau pas apa. Kalian kalau belum nonton kontennya kalian tonton lah. Itu jadi bro ya, jadi kan HP itu dua. Yang satu ini on, saya turun juga bawa HP. Saya juga turun bawa HP buat ngerekam juga. Jadi pas di HP yang saya pegang ini kerekam suara itu tadi, di dalam kabin ini terekam jelas sosok kuntilanak itu di ujung jalan, di pinggir jalan, berdiri sekitar 2 atau 3 detik lah. Kelihatan samar bro, apa sih? Sekedipan mata lah. Di situ saya udah ngerasa merinding. Ya udahlah, saya masuk ke dalam mobil, saya jalan aja. Saya bikin konten ini buat ngejelasin itu bro, awal mulanya. Jadi awal mulanya itu saya, apa namanya itu, kucing hitam tadi. Coba kalian yang tahu nggak artinya kucing hitam gimana? Gini bro ya, saya bukannya disengaja ya, saya nggak tahu kalau kucing hitam itu hidup atau sudah mati atau sudah meninggal, saya nggak tahu. Soalnya kan apa? Saya pikir itu kena karpet bro, mental gitu, ngejauh dari mobil, nggak kena juga. Di situ saya waktu pengeditan itu bro ya, di rumah makan. Di samping saya ada supir Sumatera. Kalian lihatlah kontennya itu waktu saya berhenti di pom kan banyak itu mobil beberapa juga. Jadi ada supir orang situ, supir yang rumahnya di Palembang, dia berhenti di situ. Lihat bro, supir Palembangnya aja nggak berani jalan malam. Saya ngobrol, Pak mobil saya dilempar batu gini. Terus bapak itu bilang, yang lempar batu siapa? Itu kebun sawit katanya. Aku bilang gini, Pak, kalau di Sumatera ini kan wajar sih. Maksud saya kebun sawit itu pasti ada penunggunya kan, pasti ada orangnya kan yang jagain kebun itu. Ibaratnya nih entah ya siapanya lah, pekerjanya mungkin atau siapa. Seenggaknya tuh ada 1 ataupun 2 rumah di sekitaran kebun tersebut. Ya iseng aja gitu kan. Terus kata bapak ini, iya, tapi setahu saya di kebun ini tuh punya PT.
Jadi yang operasi, kalau PT itu bro ya, kalau PT besar, kebun sawit punya PT besar itu yang operasi itu pakai mobil patroli. Pakai mobil patroli itu di jam-jam tertentu aja. Itu kamu masih sore, masih jam 10, sekitar jam 12 ke atas, setengah 1 itu operasi baru mulai. Terus siapa? Masyarakat mana? Rumah nggak ada sekitaran situ, kampung jauh di sekitaran situ. Di situ saya mulai diam aja. Saya tunjukin lah sosok yang saya tangkap di HP saya itu tadi. Pak, video mentahannya sebelum diedit. Pak, ini kuntilanak atau apa? Kata bapak itu, ini tuh cuma sorotan lampu. Enggak lah, nggak mungkin kuntilanak lah. Terus saya bilang, Pak, tapi di HP ini, HP satunya ini kan, saya tunjukin. Di HP ini kerekam suara burung hantu, Pak. Saya pikir suara burung hantu, bro. Terus bapak ini bilang juga, ya kalau burung hantu wajar-wajar aja sih. Aku bilang, kenapa Pak? Suara burung hantunya ini ada saat mobil saya berhenti. Ah, itu kebetulan aja. Kebetulan mobil kamu ada di situ, jadi suara itu terdengar. Intinya nggak ada apa-apa sih bro. Cuman box aja lecet. Terus di malam itu juga saya tidur. Ya, saya paksain tidur lah. Sumpah, terasa panas bro dalam mobil. Biasanya juga kan saya nggak pernah kepanasan sih tidur dalam mobil tuh, sampai waktu tidur tuh ya, selesai ngedit saya tinggal tidur, kerasa panas di mobil bro. Jadi bahkan saya tuh bangun jam 5 subuh, dingin-dinginnya itu saya malah bangun, kerasa panas banget soalnya. Saya sampai mandi, soalnya nggak nyaman tidurnya, istirahat nggak tenang. Padahal udah cukup jauh itu ya, kalian bisa lihat lah kontennya itu, saya jauh itu jalannya dari tempat kejadian mobil saya dilempar sampai pom tempat saya berhenti tadi. Gini bro ya, pelajaran yang bisa diambil dari konten ini, kalau kiranya berbahaya jangan terlalu memaksakan, apalagi hanya untuk sekedar konten. Di sini saya mengakui kesalahan saya dan kecerobohan saya. Apa yang udah saya lakuin kemarin itu salah bro. Saya jalan di jam malam, ya nggak seharusnya saya jalan. Kecuali bro ya, kecuali kita konvoy gitu, ataupun kita tahu nih daerah-daerahnya, ini di sini rawan, di sini rawan nampakan atau rawan preman atau rawan apapun itu, ibaratnya kita apal lane-nya lah. Seenggaknya kita tahu gitu apa yang harus kita lakukan. Jangan coba-coba untuk apa sih? Nggak apa-apa lah, kita cari-carilah untuk konten nih biar rame ya. Enggak gitu juga bro. Saya juga memikirkan keselamatan saya, diri saya terutama, dan juga unit yang saya bawa ini. Jadi untuk hal-hal seperti itu mungkin nggak bakal saya ulangin lagi. Untuk kedepannya kita bikin konten-konten yang normal-normal aja. Bayangin kalau sampai kena kaca, apalagi sampai kena pengemudinya, membahayakan untuk pengemudi dan juga truk yang dibawa tadi. Jadi jangan sembrono lah ya hidup di jalan ini. Kita lurus-lurus aja, kerja aja, nggak usah bikin macam-macam. Oke bro, terima kasih udah dengerin cerita saya. Ada yang komen kemarin di konten saya, konten sebelum ini kalian lihat konten ini, terus bawahnya di situ ada komentar yang saya sematkan, siapa yang setuju Bang Arda dicukur botak di 100.000 subscriber. Gak apa-apa bro, gak apa-apa, tapi harus tahun ini. Kalau tahun ini nggak tembus, ibaratnya tahun ini nggak tembus 100.000, terus abis tahun baru nih baru tembus 100.000, ya gagal challenge-nya. Ibaratnya itu penampilan anjas. Kalau sampai penampilannya nggak kece lagi, anjas kece, nanti nggak ada yang suka, nggak ada yang nonton. Oke, mungkin segitu aja kontennya malam ini. Semoga pengalaman saya ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua, dan saya tentunya yang menjalani hidup di dunia per YouTubean. Anjas YouTube, iyalah bro. Kita bikin konten yang sehat-sehat aja.
Gak usah cuman gara-gara pengen viral, gara-gara pengen terkenal kita berbuat hal-hal bodoh. Jangan. Kita lurus-lurus saja. Oke? Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam satu aspal.